Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Salam dari anak manusia, Timur Dunia Indonesia, Papua Sorong, yang membawa nama yang baru dari Allah, yaitu nama Tuhan Yesus Rasul Paulus II. Nama Tuhan yang terakhir. Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi. Dalam Matius 22 ayat 41 sampai 46, tak kala orang Farisi lagi berhimpun, bertanyalah Yesus kepada mereka itu, katanya, 42, apakah pikiran kamu tentang Kristus itu? Anak siapakah dia? Maka sahut mereka itu kepadanya, anak Daud. 43, maka kata Yesus kepada mereka itu, kalau begitu bagaimanakah Daud itu sendiri memanggil dia Tuhan dengan ilham roh? 44, bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Ini kata Tuhan Yesus. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Ini Tuhan Yesus yang bicara ya. Anak manusia dari Israel itu. 44, bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah engkau di sebelah kananku, sehingga aku menaklukkan segala musuhmu di bawah kakimu. 45, jikalau Daud sendiri memanggil dia Tuhan, bagaimana pula ia jadi anaknya? 46, maka seorang pun tidak dapat menyahut sepatah kata pun kepadanya, dan daripada hari itu juga seorang pun tiada berani menyoal dia lagi. Sesuatu rahasia belum pernah dibuka oleh seorang pendeta di kolong langit ini selama 2000 tahun. Ucapan Tuhan Yesus itu hanya bisa dijelaskan oleh orang berkompeten, yaitu anak manusia Mangaping Sibuya dari Timur Dunia Indonesia, Papua Sorong. Tuhan Yesus berkata, bagaimana Daud berkata dalam ilham roh, Tuhanku berfirman kepada Tuhanku. Berarti ada dua Tuhan. Jawaban to the point saja. Tuhanku ialah nama Yesus yang dibawa oleh si Manuel di tempel. Allah mengurapi nama Yesus itu menjadi Tuhan. Dan Kristus ditempel ke si Manuel, itulah Kisah 2:36. Tuhan Yesus berfirman kepada Tuhanku adalah Tuhan yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Rasul Paulus II. Itu nama Tuhan yang kedua, ditempel kepada Mangaping Sibuya untuk dibawa nama ini, diperkenalkan kepada dunia nama yang baru. Jadi kesimpulan ayat itu adalah Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Tuhan Yesus Rasul Paulus II. Tuhan Yesus kedatangan pertama. Siapakah yang datang kedua kali? Tuhan Yesus juga, tapi nama yang baru, Rasul Paulus II. Nama yang lama, Tuhan Yesus Kristus, itu si Manuel. Tuhan Yesus yang kedua, dari Timur Dunia, Mangaping Sibuya. Itu makanya ada Yesus Alpha dan Yesus Omega. Awal Immanuel, akhir Mangaping Sibuya. Awal Tuhan Yesus Kristus, akhir Tuhan Yesus Rasul Paulus II. Jadi Tuhanku telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah engkau di sebelah kananku, sampai kutaklukkan semua musuh-musuh di bawah kakimu. Apakah Allah pernah melakukan semua musuh-musuh Tuhan Yesus Kristus Immanuel ditaruh di telapak kakinya? Belum pernah. Nanti Allah akan menundukkan, menaklukkan semua musuh-musuh. Siapakah musuh-musuh ini? Musuh ini adalah dosa. Tabiat-tabiat berdosa, kedagingan manusia-manusia di kolong langit ini akan ditaklukkan di bawah telapak kaki anak manusia Mangaping Sibuya, karena dialah yang sudah menaklukkan tabiat berdosanya, maka satu dunia ini akan takluk
di bawah telapak kakinya, karena ada pengurapan dari Allah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus II. Tuhan Yesus Kristus pengurapannya sekali. Tuhan Yesus, Rasul Paulus II pengurapannya dua. Pertama, Yesus itu nama Allah, ditempel ke Immanuel, pengurapan Yesus. Yang kedua, pengurapan dua kali. Pertama, anak manusia ini dipanggil menjadi Rasul Paulus II. Kau adalah Rasulku, Rasul Paulus II. Seluruh Indonesia berdatangan ke Bandung. 300 orang lebih. Dari 300 orang ini mendengar suara, pergi ke Bandung. Temui yang baku Rasul Paulus II, pengajaran suci kudus, sempurna, tidak bercacat, bercelah. Itu pengurapan pertama, nama Mangap Misiboya, diurapi dengan nama Rasul Paulus II. Sebab Rasul Paulus pertama, kisah Rasul pertama. Rasul Paulus II adalah kisah Rasul yang kedua. Pantekosta pertama mulai dari Tuhan Yesus 10 November tahun 3 Masehi. Pantekosta kedua 10 November tahun 2003 Masehi. Maka tidak ada Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga itu adalah, namanya juga Nabi palsu. Nggak ada di Alkitab. Hujan awal, hari Pantekosta pertama. Hujan akhir, Pentakosta kedua. Tuh, jadi hari Pentakosta ke-50, Pentakosta. Mari kita baca ayat yang hebat dan dahsyat ini dalam Matius 24, yaitu ayatnya ayat ke-44. Oleh sebab itu hendaklah kamu juga bersedia. Kamu bersedia. Siap artinya. Karena anak manusia akan tiba pada suatu saat yang tiada kamu sangka-sangka. Anak manusia bilang, inilah aku anak manusia. Ah, bukan kau, sesat kau. Lalu Tuhan Yesus bilang, anak manusia ini menjadi Tuhan kemudian. Kita baca 42. Sebab itu berjaga-jagalah kamu, karena tiada kamu ketahui pada hari yang mana Tuhanmu akan tiba. Jadi anak manusia dengan Tuhan ini ada dua pribadi. Anak manusia Mangap Misiboya yang tiba-tiba muncul dari timur dunia Indonesia, yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, Matius 24 ayat 27. Dan di dalam Matius 16 ayat 27-28, anak manusia datang dengan kerajaannya. Jadi semua mesti pakai ayat menghubungkannya. Kalau nggak pakai ayat, sesat. Kalian pendeta-pendeta sarjana kedua Master of Art satu dunia ini, buta huruf lah soal Alkitab ini. Yang jadi pendeta-pendeta di YouTube itu kelas guru sekolah minggu yang tidak bermutu muncul. Oh, jadi pengkhotbah, jadi pembicara, hebat, wah, baca ayat pakai dasi, pakai ini. Wah, tunjukkan kebolehannya, kebisaannya, padahal nggak normal. Kenapa nggak normal? Kok sesat dari ayat Alkitab? Maka Tuhan bilang Matius 20:29, kamu sesat, nggak ngerti isi Alkitab. Dan kuasa Allah, suara Allah, nggak berbicara kepadamu. Saya mengerti ini karena suara Allah datang. Lihat, lalu anak manusia ini menjadi raja. Matius 25 ayat 31, lihat. Apabila anak manusia datang kelak dengan kemuliaannya. Ini kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus tidak datang lagi. Anak manusia yang dari timur itu datang. Dan segala malaikatnya pun sertanya. Pengikut-pengikut 10 November 2003. Lalu akan duduk di atas tahta kemuliaannya. 32, maka sekalian bangsa manusia pun akan dihimpunkan di hadapannya. Segala bangsa ini dihimpunkan di hadapan saya. Saya mau adili mereka nanti. Kamu sesat, kamu palsu. Kamu akan diselamatkan, dibenarkan kalau kalian mau menerima ayat kebenaran pengajaran dari ucapan mulut Tuhan Yesus ini. Dan ia akan mengasingkan mereka itu seorang daripada seorang, sama seperti gembala mengasingkan domba daripada kambing. Domba ini yang menurut, kambing ini yang bandel keras kepala seperti kalian-kalian. Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang diwakili pendeta-pendeta sarjana teologi Master of Art, penuh penyesatan dari ayat Alkitab. Ini hanya untuk didagangkan, khotbah dapat kolete, khotbah dapat kolete. Bukan menyelamatkan manusia. Manusia nggak selamat. Pendeta juga sesat, jemaat sesat. Sesatnya apa? Tuhan Yesus bilang, aku tidak datang anak manusia yang mau datang dari timur dunia itu. Bukan aku, Tuhan Yesus Kristus. Tapi pendeta bilang, Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Saudara-saudara, kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita tepuk tangan, tepuk kaki, ambruk gedung gereja itu. Loh, orang takut ya. Tuhan Yesus orang teko, khotbahnya jalan terus begitu, bagaimana itu? Yang datang anak manusia, lihat ayat ini. Ayat 34, kemudian raja itu pun kelak bertitah kepada mereka yang di sebelah kanannya. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, memiliki warisan, yaitu kerajaan. Kerajaan yang disediakan bagimu daripada awal kejadian alam. Kerajaan ini adalah kerajaan 10 November 2003. Itulah kerajaan Allah berdiri di muka bumi ini dengan anak manusia.
Dialah raja. Ya, Tuhan Yesus Kristus bilang anak manusia itu jadi raja. Raja atas segala raja. Yang akan memerintah, menghakimi satu dunia, mengadili satu dunia, mengadili agama, mengadili manusia yang bertuhan dan tidak bertuhan, yang beragama dan tidak beragama. Begitu. Masa ya? Makanya kalian bicara keliru sesat. Matius 24:36. Kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak itu pun tidak tahu, hanya Bapa. Ya, hanya Bapa yang mengetahui. Saya anak manusia tidak mengetahui kalau saya akan diangkat menjadi anak manusia. Nggak tahu saya. Anak manusia itu bukan Tuhan Yesus. Kalau kalian katakan Tuhan Yesus di situ, kalian setrip-setrip. Orang udah dibilang anak manusia itu adalah anak manusia, bukan Tuhan Yesus Kristus. Anak manusia dari Israel sudah disalibkan, udah naik ke surga. Dan yang dia bilang nanti datang kedua kali adalah Mesias yang kedua, yaitu Omega, yang akhir. Yesus Alfa, Yesus Omega. Yesus awal, Yesus akhir. Tetap Yesus awal, Yesus akhir. Hanya orangnya yang berbeda peran. Si Manuel menghapus si Buya. Karena menghapus si Buya yang sudah menang atas dosa, melakukan seluruh ayat Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, dilakukan ya. Bukan dihafal ya, bukan dikhotbahkan ya. Hidup kekal ada di sini. Maka Allah berkenan mengambil ini karena setaraf dengan rohani Tuhan tidak berdosa lagi. Maka Nathan umur 15 tahun, orang Israel, orang Yahudi itu. Di Israel Yahudi. Dia sudah melihat anak manusia di langit. Benihin kali berdunia, dia sudah melihat saya. Dalam penglihatannya, dalam doa, dia melihat. Nah, dia mendengar saya bicara ini. Nanti tanya dia. Saya mau sebut lagi. Pendeta Indonesia yang sudah melihat saya. Pendeta Stephen Tong. Sudah Tuhan perlihatkan kepada dia anak manusia ini. Dia sudah melihat saya di halaman gerejanya. Tuhan yang beritahu kepada kami, kami beritahu. Dan sudah diberitahu kepada 10 November 3. Tapi karena logika teologi terlalu tinggi dari Tiongkok ini, filsafatnya memang dia hebat. Tinggi sekali. Dia lewat itu. Tapi nanti dia akan datang ke pondok. Dia akan cari anak manusia, dia akan bercerita apa yang dia sudah lihat itu. Lihat, ini kaliber dunia. Benhin. Dia sudah mendengar dari Tuhan. 12 rasul Allah itu sedang dipersiapkan di Indonesia. Tuh, dia mendengar. Maka kalau kalian orang-orang yang bilang ini Paulus kuadrat, Pak, kalian adalah orang-orang apa? Anak kecil, anak kemarin, anak ingusan, nggak tahu apa-apa, asal omong saja. Kalian seperti kampret kalong itu yang bergantungan di pohon seperti kampret kalong. Seperti itulah kalian yang asal ngomong, tidur, bicara, tidur, ngomong, bicara. Malu-malu, hanya tukang cari makan doang, malam bangun, tidur siang. Begitu. Iman kalian begitu. Jangan asal ngomong aja, hati-hati kalian. Sebab pengurapan Allah ada di dalam anak manusia ini. Nanti kalian kena hukum. Dengar kebenaran ini. Di mana ada penyiasatannya? Ada penyiasatannya? Tunjukkan. Beritahu. Saya bertobat ikut kalian. Dan saya serahkan hidup saya buat kalian dan keluarga untuk pelayanan ikut kalian. Kalau kalian bisa. Tapi kalian hanya tahu 2-3 ayat. 10 pengertian juga sesat. Makanya kalian jangan asal ngomong. Anak manusia mengasihi kalian untuk memberitahu kebenaran supaya kalian diselamatkan. Karena datang anak manusia ini untuk mencari orang yang sesat. Sama dengan peran Tuhan Yesus Immanuel itu. Mencari orang sesat. Supaya orang sesat itu dibawa kembali kepada Allah. Nah, kesesatan agama Kristen satu dunia sekarang adalah menunggu-nunggu Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Padahal tidak datang lagi anak manusia yang mau datang. Untuk menolong kalian. Untuk memberitahu kebenaran, untuk membersihkan kesesatan, kebodohan, supaya kalian selamat. Jangan masuk pembantaian antikris yang mengerikan siksaan 5 bulan 150 hari itu. Kuatkah? Untuk itulah anak manusia datang supaya kalian jangan masuk di sana, supaya kalian bisa mendengar suara Tuhan dan bertanya jawab dengan Allah yang hidup. Dalam setiap hari Tuhan bisa bicara kepadamu, kau percaya kepada Dia. Tuhan berkati, satu Indonesia, satu dunia. Selamat dalam nama Yesus Kristus. Amin. Zaman sekarang